Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep masih bahas mengenai transformasi, yaitu pembelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Pada video pembelajaran kali ini, yang akan Pak Asep bahas adalah mengenai rotasi atau perputaran. Mari kita simak beberapa contoh perputaran atau rotasi pada kehidupan sehari-hari. Untuk rotasi atau perputaran, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, rotasi pada bidang datar ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, titik pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut rotasi. Dan yang ketiga, arah sudut rotasi. Rotasi terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0. Yang pertama, jika titik P koordinat X, Y diputar sebesar alfa derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka ditulis rotasi positif alfa. Yang kedua, jika titik P dengan koordinat X, Y diputar sebesar alfa derajat searah dengan arah jarum jam, maka si negatif alfa. Bagaimana kalau kita rotasi atau kita putar positif 90 derajat? Ini artinya kita putar berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau kita perhatikan titik A koordinat 1,1, B 1,3, C 4,1, kita putar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Kalau kita perhatikan misalkan titik C, koordinatnya 4,1, diputar sejauh positif 90 derajat, maka bayangan C adalah negatif 1,4. Jadi, misalkan titik P dengan sembarang koordinat X, Y, kalau kita putar sebesar positif 90 derajat, maka bayangan P adalah negatif Y, X. Selanjutnya, bagaimana kalau kita putar sebesar negatif 90 derajat? Artinya kita putar searah dengan jarum jam. Ini sama dengan perputaran positif 270 derajat. Kita perhatikan segitiga ABC tadi, kalau kita putar sebesar negatif 90 derajat, maka menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita misalkan kita lihat dari C koordinat 4,1, kita putar sebesar negatif 90 derajat, maka bayangan C adalah 1, negatif 4. Dengan kata lain, kalau dengan sembarang koordinat titik P koordinat X, Y diputar sebesar negatif 90 derajat, maka bayangan P menghasilkan koordinat Y, negatif X. Bagaimana kalau bangun datar tadi kita putar atau rotasi sebesar positif 180 derajat? Tadi kita perhatikan koordinat C, koordinatnya 4,1. Kalau kita putar dengan besar positif 90 derajat, maka bayangan C di sini adalah negatif 4, negatif 1. Dengan kata lain, untuk sembarang koordinat titik P koordinatnya X, Y, kita putar sebesar positif 180 derajat, maka bayangan P adalah negatif X, negatif Y. Selanjutnya, bagaimana kalau kita putar sejauh negatif 180 derajat?
Kita perhatikan tadi titik C koordinatnya 4,1. Kita putar negatif 180 derajat, maka bayangan C adalah negatif 4, negatif 1. Berarti untuk sembarang koordinat titik P, X, Y diputar negatif 180 derajat, maka bayangan P adalah negatif X, negatif Y. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik P, koordinat 12, negatif 6 pada rotasi 90 derajat. Berarti ini artinya berotasi berlawanan arah jarum jam. Untuk menyelesaikan soal di sini, tadi misalkan titik P koordinat A, B, kita rotasi positif 90 derajat, maka bayangan P adalah menjadi negatif B, A. Sehingga untuk titik P koordinat 12, negatif 6, kita putar sebesar 90 derajat, maka bayangan P adalah negatif B. B-nya adalah negatif 6, berarti negatif dari negatif 6,12. Sehingga didapat bayangan P adalah 6,12. Jadi bayangan titik P koordinatnya 12, negatif 6 pada rotasi tersebut adalah 6,12. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Tentukan bayangan titik K dengan koordinat negatif 8,6 pada rotasi negatif 90 derajat. Untuk menyelesaikan soal di sini, rotasinya adalah negatif 90 derajat, artinya dia berotasi searah dengan jarum jam. Untuk sembarang P koordinat A, B, kita rotasi negatif 90 derajat, menghasilkan bayangan P adalah B, negatif A. Sehingga di koordinat K negatif 8,6, kita rotasi sebesar negatif 90 derajat, maka bayangan K adalah 6, negatif dari negatif 8. Sehingga kita dapatkan bayangan K adalah 6,8. Jadi bayangan titik K negatif 8,6 pada rotasi tersebut adalah 6,8. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 3. Tentukan bayangan titik P koordinat 14, negatif 26 pada rotasi 180 derajat. Tadi untuk sembarang titik koordinat titik P koordinat A, B, kita rotasi 180 derajat, menghasilkan bayangan adalah negatif A, negatif B. Sehingga untuk titik P koordinat 14, negatif 26, kita rotasi sebesar 180 derajat, menghasilkan bayangan negatif 14, negatif 26. Sehingga bayangan P adalah negatif 14,26. Jadi bayangan titik P koordinat 14,26 pada rotasi tersebut adalah negatif 14, negatif 26. Kita perhatikan contoh nomor 4. Tentukan bayangan kurva Y 3x kuadrat dikurangi 6 pada rotasi negatif 90 derajat. Untuk menyelesaikan soal nomor 4 di sini, rotasi negatif 90 derajat, artinya rotasi dengan pusat 0,0 searah dengan jarum jam. Kita misalkan kita ambil sembarang titik dari kurva Y sama dengan 3x kuadrat kurang 6, yaitu titik Q, X, Y. Rotasi negatif 90 derajat tadi untuk koordinat P, A, B, bayangannya adalah B, negatif A. Sehingga kalau P-nya koordinatnya X, Y, dengan perputaran negatif 90 derajat, maka bayangan P aksen sama dengan Y, negatif X. Di sini kita buat persamaan, X aksen di sini sama dengan Y. Sehingga kita buat persamaan Y sama dengan X aksen. Selanjutnya, Y aksen di sini sama dengan negatif X, sehingga persamaannya X sama dengan negatif Y aksen.
Kedua persamaan di sini kita substitusikan ke persamaan kurva tersebut, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 6. Sehingga Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 6. Y-nya kita substitusikan menjadi X aksen sama dengan 3 dikali X-nya kita substitusikan menjadi negatif Y aksen kuadrat dikurangi 6. Sehingga didapatkan X aksen sama dengan 3Y aksen kuadrat dikurangi 6. Jadi, bayangan kurva Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 6 adalah X sama dengan 3Y kuadrat dikurangi 6. Pembahasan mengenai rotasi telah Pak Asep bahas. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.